Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk ke materi kita. Selanjutnya adalah kalau pada pertemuan sebelumnya kita membedakan pondasi dangkal, pondasi dalam. Nah, sekarang kenapa kita harus memilih pondasi dangkal atau pondasi dalam? Nah, ada berbagai macam alasan bisa dipakai atau digunakan sebagai alasan kenapa kita harus memilih pondasi dangkal atau pondasi dalam. Nah, di sini saya akan membahas ada beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan jika kita menggunakan salah satu jenis pondasi di atas. Saya akan bahas khusus untuk pondasi dangkal. Nah, kenapa kita harus menggunakan pondasi dangkal? Itu biasanya didasari atas alasan-alasan tertentu. Yang pertama yaitu kenapa kita pakai pondasi dangkal? Itu didasarkan kepada biaya yang kita keluarkan atau biaya untuk membuat pondasi tersebut. Biasanya biaya untuk membuat pondasi dangkal itu lebih murah dibandingkan kita membuat pondasi dalam. Jadi dari aspek biaya ya, kita biasanya pondasi dangkal kalau ingin ya murah, bahasa sekarang ya murah meriah. Kemudian yang kedua adalah pondasi dangkal ini mudah kita buat. Hampir semua tukang bisa membuat atau melaksanakan pekerjaan pembuatan pondasi dangkal ini karena cukup sederhana. Jadi alasan kedua itu biasanya itu selain murah, mudah dibuat. Nah, kemudian yang ketiga bisa diambil ada alasan kenapa kita harus memilih pondasi dangkal. Biasanya pondasi dangkal ini cocok untuk tipe struktur yang kecil sampai menengah atau kecil hingga medium. Jadi yang kecil yang sampai yang menengah. Jadi kalau kita punya struktur ya pondok-pondok ya atau rumah kamar kos 1-2 kamar ya tidak usah kita menggunakan pondasi dalam, cukup dengan pondasi dangkal. Kenapa cukup dengan dangkal? Karena tipe struktur ini masih bisa digolongkan ke dalam tipe struktur yang kecil. Jadi kalau pondasi dangkal untuk struktur yang kecil hingga medium, kita pilih pondasi dangkal. Selain murah, mudah dibuat, ya memang cukup untuk mendukung struktur yang kecil. Kemudian yang alasan berikutnya itu cocok untuk tanah yang kondisinya sedang hingga tanah yang bagus. Nah, kalau kita membuat suatu bangunan atau struktur fondasi, maka kita harus melihat juga kondisi tanah yang ada. Jangan kita pada tempat rawa yang berawa atau berair atau apa, kita langsung mengatakan ini pondasi dangkal. Kita lihat dulu tanahnya, kalau struktur tanah cukup kuat atau cukup baik atau cukup bagus, ya kita masih bisa gunakan pondasi dangkal. Artinya tanah keras atau batuan atau lapisan tanah keras yang ada itu masih dalam kedalaman yang tidak terlalu dalam. Jadi kita cukup gunakan pondasi dangkal. Kalau tanahnya sudah cukup dalam, ya mungkin ya kita lebih bagus memilih pondasi dalam karena
biaya mungkin dikeluarkan kalau pondasi dangkal mungkin cukup besar, tapi tidak efektif karena struktur tanah yang kurang mendukung. Nah, pondasi dalam digunakan jika opsi-opsi di atas itu, umpamanya tanahnya kurang bagus atau dari hitung-hitungan strukturnya struktur yang mau didukung itu sudah cukup berat, ya kemudian pondasi dalam muncul sebagai opsi. Jadi jangan kita paksakan juga karena kita mau mudah dibikin, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana struktur yang kita mau dukung, bagaimana struktur yang kita mau beban yang mau didukung oleh pondasi tersebut. Kemudian bagaimana kondisi tanah. Nah, kalau kondisi tanah kurang memungkinkan atau kurang bagus, ya inilah gunanya kita soil investigation juga ya. Jadi kita menyelidiki keadaan tanahnya untuk menentukan, untuk melihat kemampuan tanah untuk mendukung struktur yang akan kita buat. Jadi ini kira-kira berapa opsi yang kita sudut pandang kita melihat kita memilih suatu jenis pondasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.